Perkenalkan, nama saya Iqbal Zulkafiandi dari kelas 12 IPA 4 dari SMA Negeri 10 Depok. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penggunaan gelombang elektromagnetik, yaitu pada gelombang radio. Langsung aja kita ke pengertian gelombang radio. Untuk pengertian gelombang radio itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah. Apa sih frekuensi? Frekuensi adalah jumlah getaran gelombang setiap detik. Frekuensi sinyal radio berkisaran 1 Hz getar atau detik sampai 100 MHz 100 GHz. Pita untuk siaran radio itu bervariasi dari 100.000 Hz atau 100 kHz sampai sedikit di atas 100 juta Hz. 100 MHz frekuensi sinyal radio yang dipakai untuk TV berkisar antara 54 dan 890 MHz. Tidak semua sinyal radio dipantulkan kembali oleh lapisan ionosfer dari atmosfer bumi yang hanya gelombang pendek short wave atau SW, yaitu hanya berfrekuensi antara 2 dan 30 MHz yang dipantulkan. Untuk siaran SW ini tuh dibagi atas 4 bagian. Ya, yang pertama itu ada SW1, SW2, SW3, dan SW4 yang dimanfaatkan untuk siaran jarak jauh. Untuk itu ada 2 macam untuk pengiriman sinyal program radio pada pendengar, yaitu pada amplitudo modulasi AM dan frekuensi modulasi FM. Pada AM jumlah getarannya itu adalah tetap, namun amplitudo gelombang berubah seiring dengan suara sumber. Akan tetapi pada siaran FM yang berubah adalah getarannya, tetapi amplitudonya itu adalah tetap. FM menghasilkan kualitas suara lebih baik dan hampir tidak mengalami tumpukan yang sering diderita siaran AM. Untuk gelombang FM berfrekuensi antara 80 dan 180 MHz, sedangkan medium wave WM untuk lokal berfrekuensi antara 500 dan 160 dan 1600 kHz. Ada siaran low wave atau LW berfrekuensi rendah, itu adalah 100 sampai 280 kHz. Untuk sifat-sifatnya itu adalah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu perambatannya tidak memerlukan medium sehingga dapat merambat di ruang hampa. Yang kedua dapat mengalami polarisasi karena gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Dan ketiga, di udara atau ruang hampa kecepatan itu sama dengan kecepatan cahaya. Yang keempat, arah perambatannya tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet, dan gelombang elektromagnetiknya pun tidak bermuatan listrik. Dan yang kelima, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Untuk proses pemancaran gelombang radio itu adalah gelombang radio melalui kabel merupakan cara mudah dalam memindahkan suara melalui radio. Akan tetapi juga ini adalah proses yang paling mahal karena gelombang seperti ini tuh umumnya digunakan di dalam gedung-gedung atau yang lebih dikenal sebagai in-house radio. Contohnya itu kampus-kampus yang berada di Amerika Serikat, atau in-house radio di Matahari Department Store. Keuntungan dari gelombang ini tuh adalah suaranya sangat bagus dan tidak ada gangguannya. Kerugian dari gelombang ini tuh adalah membutuhkan biaya yang amat sangat mahal karena diperlukannya ribuan kabel. Yang kedua, gelombang radio melalui udara. Pemancaran dengan cara ini biasanya menggunakan gelombang pendek. Mekanisme kerjanya itu adalah melemparkan gelombang suara dengan sudut tertentu ke langit-langit angkasa. Suara dalam bentuk gelombang itu selanjutnya dipantulkan dengan sudut yang sama ke permukaan bumi. Dan yang ketiga, radio streaming atau radio online. Radio online adalah yang dipancarkan dengan menggunakan teknologi berbasis digital yang dikirim melalui media-media pengirim data seperti satelit dan jaringan kabel. Suara dan musik dari stasiun radio akan dikonversi menjadi bilangan biner yang membentuk kode-kode yang nantinya kode tersebut bisa dikonversi kembali ke dalam bentuk suara yang bisa kita dengar. Untuk jenis-jenis gelombang radio itu ada 3. Yang pertama tadi adalah gelombang rendah atau short wave, gelombang menengah medium wave, gelombang panjang itu long wave.
Untuk karakteristik gelombang radio itu ada 6 karakteristik. Yang pertama itu perambatannya dari gelombang ini tidak memerlukan media penghantar seperti udara, sehingga gelombang ini dapat merambat di ruang hampa. Karena kelebihannya tersebutlah gelombang radio bisa digunakan pada satelit dan teknologi ruang angkasa lainnya. Dan yang kedua, dapat mengalami polarisasi karena gelombang ini termasuk gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang transversal. Dan ketiga, memiliki kecepatan cahaya. Yang keempat, tidak memerlukan penyelarasan antena dalam penggunaannya. Yang kelima, arah rambatannya tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet. Yang keenam, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi layaknya media transmisi ungnet lainnya. Kegunaan gelombang radio itu ada, yang pertama ada di radio pastinya, yang kedua ada di televisi, yang ketiga ada di radar, yang keempat ada di ponsel, dan yang kelima itu ada di wifi. Untuk dampak gelombang radio, yang pertama itu adalah bahayanya gelombang radio, yaitu dapat menyebabkan mata katarak atau katarak. Yang kedua dapat menyebabkan kanker. Yang ketiga dapat membuat kulit menjadi hitam. Dan yang keempat, menurunkan kekebalan tubuh penggunaannya, dan dapat menyebabkan kemandulan, dapat merusak susunan sel dan DNA melalui DNA makhluk hidup, dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, tenggorokan, serta beberapa bagian tubuh lainnya yang sering terpapar, dapat menyebabkan kerusakan otak, dan dalam beberapa kasus yang langka, gelombang ini dapat menyebabkan alergi akut. Dampak gelombang radio. Dalam kelebihan gelombang radio itu yang ada 7. Yang pertama, dapat digunakan di ruangan hampa udara atau tanpa udara. Yang kedua, tidak melakukan kabel dalam penggunaannya. Yang ketiga, dapat mengirim dengan sangat cepat. Yang keempat, tidak melakukan penyelarasan antena. Yang kelima, dapat digunakan untuk navigasi. Yang keenam, memiliki cakupan area yang cukup luas. Ketujuh, dapat menembus dinding. Dan ada kekurangan dari gelombang radio, itu ada 4, yaitu mudah mengalami gangguan yang disebabkan oleh alam. Yang kedua, bisa terjadi efek propagasi. Yang ketiga, kurangnya keamanan karena sinyal ini bersifat publik tanpa adanya pengaman khusus, maka data bisa diambil oleh orang lain. Dan yang terakhir itu harga pemasangan dan perawatannya tuh tergolong sangat amat mahal. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.